Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengenal apa itu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofandi Hardiman, SPD. Saya mengajar di SD Negeri Brebes 01, Satuan Pendidikan Kecamatan Brebes. Namun, sebelum mengenal lebih jauh tentang AKM, marilah kita mengenal terlebih dahulu tentang Asesmen Nasional atau AN. Latar belakang Asesmen Nasional sebagai berikut. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 tahun sampai 15 tahun terakhir menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Apa itu PISA? PISA kepanjangan dari Program for International Student Assessment adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh juga dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 sekarang ini, Asesmen Nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Untuk apa asesmen nasional diterapkan? 1. Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kerja dan mutu sistem pendidikan. 2. Asesmen nasional diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional. 4. Asesmen nasional untuk memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Siapa sajakah yang dapat menjadi peserta asesmen nasional? Berikut ini kriteria peserta asesmen nasional. 1. Seluruh satuan pendidikan. 2. Tidak semua murid. 3. Pemilihan sampel secara acak. 4. Diambil dari kelas 5, 8, dan 11. 5. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, marilah kita perhatikan bagan tentang kompetensi siswa dalam asesmen nasional. Dalam bagan tersebut, terdapat kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila, yang kedua-duanya terukur melalui asesmen nasional. Di dalam asesmen nasional terdapat 3 hal, yaitu
Asesmen kompetensi minimum atau AKM. 2. Survei karakter. 3. Survei lingkungan belajar. Nah, selanjutnya, apa manfaat asesmen nasional? Tentu, asesmen nasional sangat bermanfaat. Di antaranya yaitu 1. Asesmen nasional merupakan potret kualitas pembelajaran. 2. Asesmen nasional merupakan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. 3. Asesmen nasional merupakan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Selanjutnya, dalam asesmen nasional terdapat level pembelajaran. Level pembelajaran diantaranya level 1, kelas 1 dan 2, level 2, kelas 3 dan 4, level 5, kelas 5 dan 6, level 4, kelas 7 dan 8, level 5, kelas 9 dan 10, dan level 6, kelas 11 dan 12. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, dalam asesmen nasional diberlakukan juga literasi membaca. Bagaimana konsep literasi membaca? Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengelola, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan dan mengembangkan pemahaman dan potensi serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Di dalam satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakannya dalam berbagai mata pelajaran. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, marilah kita kenali apa itu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang pertama, apa tujuan program guru belajar seri AKM? Tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Memahami konsep asesmen nasional. 2. Memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 3. Menganalisis contoh literasi membaca dan asesmen kompetensi minimum. 4. Menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. 5. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. 6. Melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, Bapak Ibu guru yang berbahagia, siapa sajakah yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang dapat menjadi peserta program guru belajar seri AKM adalah 1. Semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK. 2. Kepala sekolah
SD, SMP, dan SMA atau SMK. 3. Pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK. 4. Semua guru SDLB, SMPLB, dan SMA-LB. 5. Kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMA-LB. 6. Peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar atau PKBM, sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK. Dan yang terpenting adalah Bapak Ibu guru hebat calon peserta program Guru Belajar Seri AKM. Sebagai syarat untuk menjadi peserta dalam program Guru Belajar Seri AKM adalah Bapak Ibu telah memiliki akun SIM PKB. Berikut ini tata cara login ke akun peserta Guru Belajar Seri AKM. Yang pertama, silakan Bapak Ibu guru masuk atau mengakses alamat https://gurubelajar.kemendikbud.go.id. Yang kedua, pilih layanan masuk. Setelah mengklik layanan masuk, yang ketiga adalah isi surel atau nomor UKG dan password yang dimiliki oleh peserta. Kemudian, klik masuk. Berikutnya, yang keempat, setelah masuk ke beranda program SIM Guru Belajar, Bapak Ibu pilih seri AKM. Jangan lupa pilih seri AKM. Kemudian klik. Dan yang kelima, jika calon peserta memenuhi syarat untuk mengikuti Guru Belajar Seri AKM, maka kartu untuk mendaftar aktif. Silakan klik daftar. Langkah berikutnya, yaitu yang keenam, peserta memilih angkatan atau pengkelasan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Jika dirasa sudah sesuai, maka klik daftar. Yang ketujuh, atur jadwal secara mandiri. Bapak Ibu guru hebat, dimanapun Anda berada, setelah berhasil mengklik jadwal, kemudian pelaksanaan BIMTEK. Bagaimana pelaksanaan BIMTEK? Berikut penjelasannya. Setelah peserta berhasil login dan mendaftar salah satu angkatan, peserta diwajibkan untuk menuntaskan seluruh course yang sudah disediakan. Berikut tata cara untuk mengikuti BIMTEK. 1. Pastikan kelas BIMTEK sudah berstatus sedang berlangsung. Pastikan kelas BIMTEK sudah berstatus sedang berlangsung. 2. Selanjutnya, klik tombol mulai.